Sama juga ketika nasihati anak, awali dengan apa tadi? Ilmu. Kemudian setelah itu dengan lemah lembut. Kemudian setelah itu dengan sabar. Berubah orang itu susah ya. Semua ide itu di tangan Allah. Dan kita tidak bisa mengharap apa-apa kecuali dengan taufik dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga di sini ini yang kita bahas ya, awaladin shalihin yad'u lahu. Ini doa anak soleh yad'u lahu. Yad'u di sini pakai huruf lam di belakangnya, itu artinya yang mendoakan kebaikan pada kedua orang tuanya. Jadi yang bermanfaat juga bagi si mayit itu adalah doa dari anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ya, jadi doa kebaikan untuk orang tuanya itu juga akan bermanfaat untuk orang tuanya. Jadi dalam hadis ini intinya 3 amalan di sini ya, kan dikatakan digunakan kata ilah, jadi 3 amalan. Artinya di sini juga menunjukkan secara umum yang kita bahas dalam pembahasan ini, artinya cuma amalan tertentu saja yang sudah disebutkan dalam dalil. Karena di sini diawali dengan di sini siap hasar, artinya ada pembatasan di sini. Maka ini kita bisa kembali ke pembahasan kita di awal tadi. Maka pendapat yang tepat untuk kirim pahala pada mayit itu cuma pada amalan tertentu, tidak pada amalan yang lainnya. Jadi ada sedekah jariah, kemudian ilmu yang diambil, manfaatnya yang dimanfaatkan, kemudian anak soleh yang mendoakan kebaikan kepada orang tuanya. Kemudian yang ke-7, sedekah atas nama mayit. Jadi misalnya ya, orang tuanya sudah meninggal dunia, kemudian kita sedekahkan harta orang tua atau harta kita ini atas nama ibu kita yang sudah meninggal. Ya, kita niatkan buatkan makanan misalnya dibagi kepada orang-orang miskin, ini sedekah untuk ya ibu kita. Ketika itu tidak disyaratkan menyebutkan ini ya, ketika bagi kepada orang miskin nggak mesti mensyaratkan harus sedekah ini sedekah untuk ibu saya, bukan, nggak mesti ini diberikan saja. Yang penting niatkan kita ketika kita buat, ketika kita memberikan sedekah itu seperti itu. Karena innamal a'malu binniyat, sehingga setiap amalan tergantung pada niatnya. Dan sedekah ini yang bermanfaat bagi mayit ini disepakati oleh para ulama. Untuk amalan seperti ini disepakati oleh para ulama. Berbeda dengan bacaan Al-Quran, apakah sampai kepada mayit atau tidak, ini masih diperselisihkan. Tapi kalau untuk sedekah ini pasti ini dikatakan sebagai ijma, konsensus para ulama. Artinya para ulama itu sepakat. Jadi ini adalah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu itu meninggal, ibunya itu meninggal dunia. Sedangkan Sa'ad pada saat itu ghaib, dia tidak berada di samping ibunya. Kemudian dia mengatakan pada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna ummi tuwufiyat wa ana ghaibun anha. Wa Rasulullah, ibuku itu telah meninggal dunia dan ketika itu aku tidak ada di sampingnya. Kemudian dia katakan pada Nabi SAW, ayan fa'uha syai'un in tasaddaqtu bi anha. Apakah bermanfaat jika aku ya bersedekah atas nama ibuku, apakah itu bermanfaat? Kemudian Nabi SAW itu katakan na'am. Lalu beliau katakan ya, fa inni ushhiduka annaha idil mikra shadaqatun 'alaiha. Aku bersaksi di hadapanmu ya Rasulullah bahwasanya kebunku ini, langsung dia sedekah dengan kebun yang siap berbuah ini aku sedekahkan untuk atau atas nama ibuku. Ya, aku sedekahkan atas nama ibuku. Jadi ini adalah di antara ya amalan-amalan yang bermanfaat bagi mayit. Ditambah lagi yang terakhir, di sini tidak saya sebutkan, itu yang ke-8 untuk amalan haji dan umrah. Karena tulisannya yang lama ya, untuk amalan haji dan umrah. Nah, haji dan umrah itu bermanfaat bagi ya kalau kita mengajikan keluarga dekat kita niatkan dengan ikhlas untuk orang yang sudah meninggal dunia tadi itu, maka akan bermanfaat. Di antara dalilnya itu adalah hadis dari Ibnu Abbas yang berkata bahwasanya ada istri dari Sinan bin Salam al-Juhani itu pernah meminta ya agar Ibnu Abbas itu bertanya pada Rasulullah SAW tentang ibunya yang telah meninggal dunia dan belum sempat menunaikan haji. Kemudian ia tanyakan apakah boleh ia mengajikan ibunya.
Kemudian Nabi SAW katakan, iya boleh. Naam, boleh. Lalu Nabi SAW katakan, lau kana ala ummiha dainun. Seandainya ibunya itu memiliki utang, kemudian dilunasi utang tersebut, bukankah itu bermanfaat bagi ibunya? Ya, bermanfaat. Maka kemudian Nabi SAW katakan, alam yakun yujizi wa anha faltuhajja an ummiha. Maka setelah Nabi SAW katakan, itu kan bermanfaat. Kalau gitu engkau boleh menghajikan ibumu. Dalam hadis yang lainnya juga diceritakan bahwasanya seorang wanita itu pernah bertanya pada Nabi SAW juga mengenai ayahnya. Ini ayahnya meninggal dunia, kalau tadi itu ibunya. Ini ayahnya meninggal dunia, kalau tadi itu ibunya meninggal dunia. Dan belum berhaji. Maka Nabi SAW katakan, Uji an abika. Ini yang tanya perempuan. Nabi SAW katakan, hajikan ya ayahmu tadi. Maka ini tidak dipersyaratkan ya. Berarti dari dua hadis ini menunjukkan bahwasanya boleh laki-laki itu menghajikan perempuan, boleh sebaliknya. Karena tadi di awal ini ibunya yang meninggal, yang menghajikan itu perempuan. Kalau yang kedua ini, ya ayahnya meninggal dunia, ini yang ingin hajikan juga perempuan. Maka ini tidak dipersyaratkan harus sama, ya. Saya mau berdasarkan haji, ya ayah saya ini, ibu saya meninggal, ya. Bolehkah saya ini laki-laki, bolehkah hajikan? Jawabannya boleh. Nanti disyaratkan, ya harus sama jenis kelaminnya. Kemudian namun syarat yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika ingin menghajikan atau mengeluarkan adalah harus orang yang membadalkan tadi itu sudah pernah melakukan haji atau umroh. Karena Nabi SAW juga katakan dalam hadis yang sifatnya umum, ibda binafsik, mulailah dari dirimu sendiri. Kemudian juga dalam hadis Syubruma, namun hadis ini masih diperselisihkan kesahihannya. Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini, yaitu Nabi SAW ketika mendengar ada orang yang mengucapkan labbaik an Syubruma, aku penuhi panggilanmu ya Allah, namun atas nama Syubruma. Ini menunjukkan kalau ingin membadalkan haji, ya lafaznya itu ya dengan atas nama kita, tapi atas nama orang yang sudah meninggal. Dan tadi pakai labbaik an. Jadi kalau yang meninggal itu siapa? Muhammad misalnya, ingin mengajarkan Muhammad, ya labbaik an Muhammad. Yang meninggal namanya Firman, labbaik an Firman. Yang meninggal namanya Selamat, labbaik an Selamat. Ya, ketika nanti ya, ketika di mikot seperti itu niatnya. Nah, kemudian ya ketika itu kemudian Nabi SAW itu mengatakan, man Syubruma, siapa itu Syubruma? Kemudian orang tadi katakan bahwasanya qoribun li, ya, itu adalah keluarga dekatku. Maka yang paling bagus yang membadalkan haji itu adalah keluarga dekat. Kalau orang jauh, ya, kalau saya sendiri tidak mau memberikan kepada orang yang jauh. Karena apa? Takut niatnya sudah cari yang lainnya, bukan untuk menghajikan. Apalagi yang biasa dipraktekkan, ya beberapa orang itu praktekkan haji tadi, badal haji satu orang itu untuk mungkin 100 orang kita. Orang nggak bisa tuh orang. Iya, jadi bisnis. Boleh nggak seperti ini? Nggak boleh. Satu orang sini, tadi lihat di semua satu orang sini, dia nggak menghajikan. Oh, saya punya kakek juga, saya punya ini enggak. Satu orang tadi. Yang ada sekarang badal haji sekarang itu bisnis. Ya. Jadi tadi satu terima 5, 10, mungkin ada yang 100 juga. Makanya badal hajinya tadi murah. Ini sebenarnya hah? 500 dari atas sampai bawah. Nah lihat, kemudian Nabi SAW ketika ditanyakan tadi siapa itu Syubruma, kemudian dia katakan Nabi SAW dia jawab tadi, orang itu jawab qoribun li, itu adalah keluarga dekatku. Kemudian Nabi SAW itu katakan lagi, apakah engkau sudah berhaji? Sekali saja sudah berhaji? Kemudian dikatakan lah, belum. Kemudian Nabi SAW itu katakan, faja'al hadhihi an nafsik, jadikan haji yang ini untuk dirimu dulu, summa juz an Syubruma. Kemudian setelah itu baru kamu itu boleh menghajikan si Syubruma. Jadi ini antara dalil ya menunjukkan bahwasanya ya
harus yang akan membadalkan itu sudah pernah berhaji. Nah, untuk masalah umroh juga ada dalil khusus tentang masalah umroh. Bolehkah membadalkan umroh? Ya, sini ada riwayat dari An-Nasai dan syaratnya itu sahih, yaitu dari Abu Razin Al-Uqaili yang mengatakan bahwasanya, wahai Rasulullah, inna abi syekhun kabir, ayahku itu sudah tua renta, la yastati al-hajja wal umrah wa dha'na. Ayahnya itu masih hidup. Ayahnya itu masih hidup tapi sudah tua. Tapi ayahnya ini apa? Tidak bisa lagi berhaji, melakukan perjalanan haji sudah tidak bisa misalnya. Ya, tidak bisa lagi berumrah, juga tidak bisa dha'na, yaitu melakukan perjalanan jauh. Yang melakukan perjalanan jauh tidak bisa lagi. Maka Nabi SAW katakan, hujja an abika wa tamar, hajikan atas nama ayahmu, ya, juga umrohkan untuk dirinya. Ini jadi dalil juga boleh untuk umroh. Jadi haji boleh, umroh juga boleh. Namun diperhatikan syarat tadi yang utama, orang yang membadalkan, ingat harus sudah pernah berhaji atau umroh. Kemudian sekarang kita akan melihat, ya, harus satu prinsip lagi yang perlu dilihat di sini. Karena tadi di awal kita lihat pada bahasan yang pertama bahwasanya yang bermanfaat bagi mayit itu tadi ada doa. Kemudian juga disebutkan amalan-amalan yang lainnya. Namun prakteknya di sini, ya, praktek yang kita lihat tengah masyarakat ini ada beberapa yang keliru. Yang pertama misalnya doa tadi itu mesti dikumpulkan orang-orang, dilakukan secara berjamaah untuk kirim doa untuk mayit. Ya, seperti ini tidaklah benar. Ya, seperti ini tidaklah benar. Karena sudah menyalahi aturan. Kalau dilakukan secara berjamaah ini sudah menyalahi aturan. Kemudian yang kedua, ya, kebanyakan yang dipraktekkan kan di tempat kita itu adalah memegang prinsip mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Syafi'i perlu diketahui tadi sudah saya sebutkan di awal, bahwasanya yang bermanfaat bagi mayit. Nah, kalau dia pegang mazhab Syafi'i itu lainnya, yang bermanfaat bagi mayit, ya, itu intinya mereka berpendapat bahwasanya pahala tidak sampai pada mayit, termasuk itu dalam bacaan Al-Quran, yang sampai itu yang ada dalilnya. Tadi yang kita sudah sebutkan dalilnya itu yang dipegang oleh mazhab Syafi'i. Makanya Ibnu Katsir ketika membahas ayat wa allaisa lil insani illa ma sa'a, surat An-Najm ini, Imam Ibnu Katsir itu mengatakan bahwasanya wa min hadhil ayah, dari ayat ini istambata Syafi'i wa man tabi'ahu, maka Imam Syafi'i dan pengikutnya itu mengatakan bahwasanya annal qira'a la yasil ihda thawabiha ilal mauta, bahwasanya kirim pahala baca Al-Quran itu tidak sampai pada mayit. Kenapa tidak sampai? Karena tidak ada dalil yang mendukung hal ini. Kirim pahala baca Al-Quran tidak sampai karena tidak ada dalil yang mendukung hal ini. Tidak ada dalilnya. Terserah mau dilakukan dengan cara apa. Kalau kirim baca Al-Quran itu tidak sampai pada mayit. Ini yang dipegang oleh Imam Syafi'i. Ini tidak dikarang-karang ya, ini ada di tafsir Ibnu Katsir. Ya, jadi kalau baca Ibnu Katsir harus pegang betul. Ibnu Katsir itu Syafi'i. Dan biasanya dia nukil di situ ada perkataan-perkataan Imam Syafi'i di dalamnya. Dan dia katakan di annahu laisa min amalihim wala kasbihim, karena bacaan Quran tadi itu bukan hasil usaha dari orang tua, ya juga bukan amalan mereka. Lalu dikatakan walihada lam yundab ilaihi Rasulullah SAW wala hasahu alaihi wala asyadahu ilaihi binasin wala ima. Begitu juga Nabi SAW itu tidak pernah menganjurkan hal semacam ini. Tidak pernah menganjurkan. Begitu juga Nabi SAW tidak pernah memotivasi supaya kita melakukan hal tersebut, dan juga tidak pernah termaktub dalam tulisan ya, sampai kepada kita ya, tentang masalah tadi. Begitu juga beliau katakan walam yanqul an ahadin minas sahabah radhiyallahu anhum, hal seperti ini juga tidak pernah dinukil dari para sahabat. Para sahabat itu tidak pernah kirim pahala baca Al-Quran kepada mayit, tidak pernah. Kemudian Ibnu Katsir katakan walau kana khairan la sabaquna ilaihi, seandainya amalan ini baik, tentu para sahabat sudah lebih mendahului kita untuk melakukannya.
Kemudian yang ketiga yang merupakan kekeliruan juga adalah tentang penentuan hari-hari untuk kirim pahala tadi. Ya. Karena yang biasa dilakukan setelah 3 hari gitu. 3 hari ya? Ada yang 3 hari? Iya. Siapa tahu khilaf lagi gitu. Sepakat ya 3 hari ya? Setelah 3 hari. Terus 40. Terus pindah pisang ya kan? Sampai istilah pindah pisang kan? 1000 ya? Terus pindah apa? 2000. Penentuan seperti ini juga tidak ada dasarnya sama sekali. Apa dalil yang mengatakan ya bahwasanya harus dilakukan pada hari ketiga? Mana dalil yang katakan harus hari ke-7 atau 40 atau 100, 1000 dan seterusnya. Bahkan di hari yang beberapa pasangan ini apa istilahnya? Setelah ya itu pada hari keberapa? 1000 kan? Ada 1000, ada yang 100. Oh, khilaf berarti ya? Isinya mahal lagi. Isinya tidak ada dalilnya. Apalagi tentang masalah kicing ini ada masalah tersendiri tentang hal ini. Dalam mazhab Syafi'i itu seperti ini tidak dibolehkan. Membuat bangunan di atas kubur tidak dibolehkan. Silakan lihat di Matan Abi Syuja atau disilahkan dengan di kalangan pesantren itu ada pakai Fathul Qorib. Ya, ada yang pernah dengar pesantren Fathul Qorib? Nah, nanti buka di Kitabul Janaiz, di pembahasan terakhir Kitabul Janaiz ada di situ. Tidak boleh kubur itu diberi semen. Ditulis kata. Ya, tidak boleh diberi semen. Jadi tadi pakai picing kan tidak boleh. Mazhab Syafi'i. Kemudian yang keempat, saya ingat saya pakai mazhab Syafi'i saja. Saya tidak keluar di mazhab Syafi'i. Kita pakai mazhab Syafi'i saja. Yang keempat, bahwasanya dalam mazhab Syafi'i takziah itu maksimalnya cuma 3 hari. Betul atau tidak 3 hari? Gimana buktinya? Sini. Ini yang balik. Syafi'i sekarang kita bahas Syafi'i. Sama di kitab yang sama juga. Setelah bahas tentang masalah kubur tadi tidak boleh disemenkan, nanti di akhir-akhir pembahasan nanti beliau itu bahas, Al-Qadi Abu Syuja itu bahas masalah takziah bagi si mayit itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Ya, tidak boleh lebih daripada 3 hari. Alasannya karena kalau sudah 3 hari, lebih dari 3 hari itu biasanya sudah lupa. Kalau orang datang mengunjungi lagi, diingatkan lagi. Kemarin sudah lupa, saya sudah ridho lah, sudah ini. Sekarang saya ingin beraktivitas seperti biasa, itu sudah. Nah, kalau diingat-ingat lagi, datang hari ke-7 lagi, datang ke hari 40 lagi, 100 lagi, 1000 lagi, ingat terus. Sedihnya diperbarui. Nggak boleh. Ini Syafi'i. Jadi kalau tadi dikatakan 7, 40, 100 tidak ada dalilnya, Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i juga katakan tadi mengunjungi si mayit itu cuma batas 3 hari. Kecuali kalau mereka katakan kalau kesedihannya itu lebih daripada itu, misalnya ya ini karena kecelakaannya sadis lagi atau pembunuhan, sadis harus dihibur terus. Itu masalah lain. Biasanya itu 3 hari. Kecuali bagi istri ketika berkabung, ketika tinggal mati suaminya berapa hari? Idahnya berapa hari? 4 bulan 10 hari. Ketika itu istri tidak boleh beridas diri, ya, tidak memakai pakaian-pakaian yang menunjukkan itu adalah pakaian berias diri, bercorak yang berias diri tidak boleh. Yang kedua tidak boleh memakai al-marhumah selama 4 bulan 10 hari. Kemudian yang terakhir lagi tentang masalah ya menangisi mayit. Ya, menangisi mayit ini ada hadis yang mengatakan bahwasanya ya, beberapa hadis ada dari Ibnu Abbas, ada dari Ibnu Umar, bahwasanya mayit itu disiksa karena tangisan dari keluarganya atau sebagian tangisan dari keluarganya. Maka hadis-hadis yang membicarakan tanggal ini yang dimaksudkan di sini menurut jumhur ulama, ya, mayoritas ulama yang dimaksudkan di sini adalah kalau tangisannya itu adalah tangisan yang haram. Seperti misalnya tangisnya terlalu histeris lah, sampai berpukul muka, teriak-teriak gitu ya, biasa wanita itu seperti itu. Ini yang dapat membuat mayit itu disiksa. Jadi tidak boleh ketika ya
ada yang meninggal dunia, ya orang seperti ini harus dinasihati. Ini disebut dengan niyahah. Ya, ini disebut dengan niyahah. Ini adalah niyahah yang terlarang, bahkan termasuk dosa besar. Nah, namun dalam mazhab Syafi'i itu dijelaskan lagi, diperlebar lagi, ya. Disebutkan dalam beberapa kitab Syafi'i bahwasanya yang termasuk dalam niyahah menangisi mayat di sini diperluas lagi. Ketika orang itu berdatangan ke rumah si mayit, ya, berdatangan ke rumah si mayit bukan maksud untuk menghibur, tapi untuk kembali mengingat-ingatkan lagi, ya, maka ini sudah termasuk, kata mereka, adalah niyahah. Ini kata ulama Syafi'i, ini adalah termasuk niyahah. Nah, yang benar dilakukan ketika mayit itu meninggal dunia, kita kalau takziah, kita nasihati keluarga ditinggal itu untuk sabar. Kemudian jangan sebaliknya, ya. Yang tepat yang kita lakukan sebagaimana Nabi SAW itu anjurkan kepada keluarga Ja'far yang meninggal ketika di masa Nabi SAW itu ada keluarga Ja'far yang meninggal. Nabi SAW itu katakan bahwasanya hibur keluarga Ja'far tadi karena mereka sedang dalam kesibukan yang sangat sibuk. Ya, karena sudah tinggal mati kan sedih. Jadi beri mereka makan. Jadi keluarga yang tinggal mati itu yang diberi makanan, bukan ketika hari ke-7, 40, 100 tadi ya repot-repot kita itu buat makanan, nanti orang datang nanti kasih BCA, ya kasih amplop, ya kalau di desa-desa itu biasanya cari utangan, tinggal mati, utang lagi. Nah, ini realitas seperti itu, realitas seperti itu yang terjadi, ya. Ini intinya menunjukkan bahwasanya hal seperti itu adalah hal yang merupakan kekeliruan. Ya, ini yang bisa kami sampaikan, ya, sedikit yang bisa kami sampaikan. Mungkin setelah ini istirahat dulu sebentar, kemudian kita akan melanjutkan lagi proses yang kedua. Jazakumullah khair, kami sampaikan kepada Ustaz pemateri yang telah menyampaikan tausiahnya, dan semoga kita dapat memetik faedah dari apa yang telah beliau sampaikan. Ikhwan fillah, rupanya kita akan melakukan break beberapa saat, dan bagi antum yang belum mengisi absen, yang merasa belum mengisi absen, tolong supaya diisi absennya. Nah, selanjutnya sambil menyantap hidangan ala kadarnya, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh Bapak Ahmad Subang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pertama saya ucapkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini saya merasa sangat bahagia sekali bahwa tempat majelis kami ini kedatangan tamu-tamu, subhanallah, yang dari seluruh penjuru Jeddah, terutama mungkin juga ada yang dari Mekah barangkali. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya. Jadi alhamdulillah sekarang saya sudah terlaksana dengan cita-cita kami semuanya, berikut panitia yang lainnya, bahwa saya punya rencana dari sebelumnya, mungkin dari 2 bulan atau 3 bulan, pengen mengadakan tabligh akbar, walaupun melalui kendala-kendala yang tentunya sangat banyak yang harus kita lewati, terutama ya dari waktu, juga dari perizinan, maupun dari ustadznya. Kadang-kadang ustadznya yang sulit, ada ustadznya waktunya bisa di sininya nggak pas, bertepatan dengan waktunya gitu. Jadi selalu ada kendala, tapi alhamdulillah kali ini ada ustadz itu pun juga mau pulang, tapi dipaksa. Ini saja dipaksa, iya, karena ini kesempatan yang terakhir ini, jadi harus, alhamdulillah, tapi beliau bersedia, bahkan hari ini bisa menepati janjinya undangan kami. Jadi tepat pada waktunya dan juga pada hari yang sudah ditentukan. Jazakumullah khair kepada Pak Ustadz. Mudah-mudahan beliau langkah niat dari sana sampai ke sini semoga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan catatan amal kebaikan, juga semoga menjadi timbangan berat amal kebaikannya nanti di yaumul akhir.
Begitu pula untuk jamaah kami yang ada di sini yang hadir semuanya, semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz mudah-mudahan bisa dipetik hasilnya, juga mendapatkan pahala dari Allah atas kehadirannya insyaallah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Namun sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali dari kami sebagai panitia penyelenggara kajian tabligh akbar ini, barangkali dari rekan-rekan kami maupun dari kami khususnya untuk penyambutan atau dari servis jamuannya kurang memuaskan atau dari tempatnya yang kurang memadai, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat kebaikan bapak-bapak semuanya yang hadir pada kesempatan hari ini, juga dilipat gandakan pahalanya insyaallah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Rupanya ucapan kami hanya segitu saja. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, juga selamat menikmati ala kadarnya yang kami berikan. Istirahat sejenak dan insya Allah nanti dilanjutkan lagi dengan tanda jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.